guys, balik lagi di Gali FM bareng gue Dentik, Clara. Yes, hari ini kita punya isu spesial banget yang bakal kita angkat karena yang udah pada tahu ya, dua minggu apa semingguan yang lalu itu ada berita yang beredar kalau ada penangkapan salah satu kru berempat ya Den ya kalau nggak salah ya, berempat apa bertiga? Berempat kru penerbangan yang terkait dengan isu narkoba. Itu isunya lagi hot banget sih kayaknya emang. Bener banget. Nah, malam ini kita kedatangan teman kita nih yang mau sharing-share. Teman kita yang kebetulan berpengalaman yang berkaitan dengan narkoba pas dia lagi terbang. Iya. Nah, jadi karena kebetulan si teman kita ini masih terbang, jadi kita nggak akan nyebutin statusnya dia, namanya dia, atau apapun yang berhubungan dengan data detail dia ya, Den ya? Yap. Penasaran? Yes. Mari kita dengerin langsung ceritanya ya. Yuk. Hai. Coba lo ceritain pengalaman lo waktu itu. Oke, siap. Jadi ya, waktu itu gue terbang ke salah satu kota di Indonesia. Gue sebutin nggak sih namanya? Sebut saja. Boleh aja sebutin. Di mana gitu. Nggak apa-apa, sebutin aja tuh. Oke, waktu itu gue terbang ke Medan. Nah, jadi pada saat itu situasinya gue terbang sebagai yang paling junior nih di lo berapa pramugari itu? Kita berlima. Terus gue yang paling junior, jadi tuh yang sisanya itu senior banget gitu loh. Dan tapi gue kenal sama yang di atas gue, which is cabin yang keempat. Ya kan? Oke. Terus tapi dia masih senior gue, cuma karena kita kenal jadi udah kayak temen juga gitu loh. Udah akrab lah ya, lumayan akrab. Terus dalam penerbangan semuanya itu kayak normal, biasa aja sampai kita nyampe di hotel. Terus seperti biasa captainnya ngajakin makan. Terus karena lo yang paling junior lah ya gue cuma iya aja lah ya. Terus gue ya udah kalau makan doang tuh oke. Maksudnya gue masih mau buat keluar karena kita emang rencananya cuma mau makan doang, kata kaptennya. Cuma dan itu pun rame-rame ya kan? Belum nih. Nah, jadi si kaptennya itu ngajaknya rame-rame kan. Cuma yang paling senior di kru gue itu, Simbanya, yang pertama dia bilang kalau bokapnya emang kebetulan on board di pesawat kita waktu itu. Jadi dia ngomongnya, nggak bisa Captain, soalnya bokap aku tadi juga on board. Jadi kita mau makan siang bareng. Oke nih, satu tumbang ya kan. Iya. Terus datanglah yang kedua, yang senior kedua. Dia bilang, Captain, aku tuh nggak bisa ikut, soalnya pacar aku di sini, orang Medan. Dia ngomong gitu. Oke, baik, tumbang. Ya kan? Sisi tiga nih. Yang ketiga, katanya tuh dia udah nikah. Terus kata dia, Captain, nanti ya aku telepon suami aku dulu, boleh apa enggak? Terus ditelepon lah sama dia nih, katanya suaminya. Gue nggak tahu ya emang nikah beneran apa kagak. Terus tiba-tiba dia ngomong lagi tuh masih di lobi. Dia bilang, ya Captain, suami aku bilang aku nggak boleh keluar, harus di hotel aja. Jadi cuma sisa kita berdua. Lo tau gak, cabin 4 sama gue nya. Gue yang kayak wah bener-bener dah nih, gue bilang kayak gitu kan. Gue kayak pengen ngeles apa, cuma nggak tahu kan, maksudnya gue kudu bilang apa. Terus katanya tuh awalnya agak ngambek gitu loh, cuma kata dia, ya udahlah, berarti kalian berdua bakal ikut aku ya nanti makan. Nah udah nih, setelah itu kita ganti baju langsung turun. Terus yang ikut, tadinya gue mikir yang ikut bakal si Captain, FO, yang which is mereka selalu terbang bareng juga, jadi mereka kenal tuh berdua sama gue, si cabin 4 itu dan gue.
Nah, terus kita pergilah ke tempat makan yang kayak ikan bakar gitu loh, lo tau gak sih? Kayak tempat ikan bakar doangan gitu loh, yang masih kayak, gue mikirnya kayak, oke lah ya, maksudnya diajakin ke situ ya kan. Seafood gitu ya. Iya, bener. Lagi baru mau mulai makan nih, tiba-tiba datang kucuk-kucuk 3 orang laki. Om-om. Yang nggak lo kenal. Yang gue nggak kenal. Kayaknya tuh teman-temannya si Captain. Nah, gue langsung gak enak nih perasaan gue ya kan. Waduh, nih mau ngapain nih? Kenapa dia pakai ngajak teman-temannya? Terus dia cuma bilang gini, ini teman-teman aku udah lama nggak terbang ke Medan, makanya sekalian aku ajakin makan, kata dia gitu. Terus gue cuma iya. Terus pas udah mau selesai nih, kata dia, ayo kita karaoke. Nah, karaoke. Lo tahuan kan ya, kalau misalnya udah karaoke, biasanya perasaan udah mulai nggak enak ya kan? Enak, bener. Terus gue langsung bilang tuh sama Captain-nya, Cap, nggak mau Cap, kan tadi katanya mau makan doang, ya kan? Terus kayaknya tuh di situ cuma gue doang sih yang nyolot, karena si cabin 4-nya itu cuma iya doang gitu loh, ya kayak doang lucu. Iya benar. Iya lucu. Terus kata dia, tapi aku tuh udah lama banget nggak karaokean, apalah inilah segala macem, ya kan. Terus kata dia cuma sejam aja kok. Terus perasaan gue tuh yang benar-benar nggak enak itu, gue yang kayak, ini orang bener-bener deh, maksudnya kayak maksa gitu kan. Terus gue yang kayak, ya udahlah, apa gue ikutin dulu, terus nantinya kalau misalnya kenapa gue tinggal kabur doang ya kan. Terus udahannya nih, gue tuh jadi kita kayak jalan kira-kira 10-15 menitan dari tempat makan itu. Nah, gue mikirnya tuh yang kayak apa sih, Wak, yang apa sih yang namanya Oh iya. Jangan disebut sayang, nggak enak. Oh iya, Jangan disebut sayang, iya. Oh iya, salah ya. Karaoke keluarga, pokoknya. Oh, karaoke keluarga. Gue tuh mikirnya kita itu pergi ke tempat karaokeannya yang rame-rame gitu kan, yang biasa orang-orang biasa pergi, yang masih terang ya kan, di luarannya yang masih rame, ya kan. Terus lo tau nggak, itu tuh kayak di sebuah apartemen, gue nggak bisa bilang sih apartemen, itu kayak bangunan bertingkat yang ada liftnya. Terus ketika liftnya kebuka, itu tuh langsung kayak macam hidden lounge gitu loh. Jadi pertama lo keluar lift itu kayak lounge dulu gitu ya? Iya, tapi gelap banget, Wak. Jadi kayak lampunya tuh emang lagi mati. Jadi kayaknya tuh belum ada orang yang datang, gue bilang. Jadi kayak kita yang datang itu kayak guest pertama mereka apa gimana pada hari itu, gue nggak ngerti ya, atau cuma kita doang yang datang. Tapi waktu itu lampu semuanya mati, dan ketika kita datang baru tuh pada dinyala-nyalain. Terus makin gak enak kan perasaan gue tuh. Terus masuklah kita ke ruangan karaoke-nya. Itu ruangannya gede banget sih sebenarnya, buat ukuran berberapa sih kita, 7 ya? Bertujuh. Itu gede banget ya. 3 ya, bertujuh. Iya, 4 tambah 3. Terus mulai nih dinyalain lah TV-nya, apose. Terus gue yang udah mulai risih gitu kan. Sebenarnya sih si om-om yang bertiga itu nggak ngapa-ngapain sih, ngajak ngobrol aja juga enggak sebenarnya. Jadi gue yang kayak masih ngerasa secure ya kan. Nah, terus posisi duduknya nih paling pojok banget itu si FO. Terus tiba-tiba dia tidur aja nih orang. Terus tidur? Iya, dia. Kenapa dia tidur? Nggak tahu, dia senderan terus tidur. Oke. Kayak kekenyangan makan itu ya, Wak, seafood tadi ya kan. Kan bakar. Iya, bakar tadi kekenyangan tidur. Iya, bener. Kan. Nah, terus ada si Om 1, Om 2, terus gue sama terus Captain, terus si cabin 4-nya sama si Om 3. Nah, cuma si orang yang ketiga di paling pojok situ, setelah di makanan datang, jadi kayak ada snack-snack lagi gitu loh, dan gue ngerasa kayak, wah keren banget nih snacknya, buah-buahan guys, ya kan? Iya, cut fruits gitu loh, kayak fresh fruits gitu kan. Gue yang masih, wah keren banget ini ya kan. Iya, bener. Iya, bener. Terus, nah si om-om yang ketiga itu hilang. Terus
yang sebelah gue tiba-tiba bisik-bisik nih ke si Captain, which is gue nggak bisa denger dong, kan pada nyanyi gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba nggak lama setelah itu datang si waitressnya bawa piring kosong sama satu pisau lipat. Oke, lo pikir buat motong gua kali ya? Nah, gini ya, gue tuh masih anaknya positif ya, Wak. Positif banget. Oh, ini kayaknya kebanyakan kalau lo taruh di paha apa gimana gitu ya. Iya. Nah, jadi butuh satu piring kosong buat ngambil si buah-buahan itu ya kan. Ya, lo kondangan kali ya. Nah, kan gue anaknya positif banget ya kan. Nah, iya, positif. Terus gue kan udah mulai ngajakin Captain kan, Captain ayo kita pulang, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, lah ini tuh baru lagu kedua, kata dia gitu. Gue masih kayak nyolot gitu kan. Terus masih lah dia masih nyanyi lagi. Terus gue yang tadinya kagak ngeh, tiba-tiba gue noleh nih ke kanan. Wah, gue langsung deh pada saat itu bener-bener kayak jantung gue mau copot, dan gue kayak bener-bener wah mati nih gue langsung kayak gitu deh. Gue udah nggak ada mikir yang lain-lain lagi deh, pasti gue yang kayak wah mati nih gue langsung mikirnya kayak begitu. Karena apaan lo lihat? Gue nggak tahu itu datangnya dari mana, kapan dia mulainya. Itu tiba-tiba ada serbuk putih di atas meja. Lo bayangin terus dia mulai lagi ngebuka serbuk putih itu di atas. Gak mungkin itu bedak Max ya, Bo? Oh iya. Enggak. Gue mikir apa dia makan buahnya pakai garam ya, cuma garamnya tuh kayak halus, pakai gula pasir putih. Itu kayak garamnya halus banget. Ini garam mana? Gue nggak mungkin juga ya. Terus ya Wak, dia bukalah itu pisau terus langsung kayak mulai ngebagi-bagi gitu kan. Duh, sumpah dalam hidup gue cuma sekali itu sampai sekarang ngelihat orang lagi nyabu. Tahu nggak? Terus gimana tuh makainya gimana, astaga. Gue nggak ngerti deh cara dia make, tapi pada saat gue langsung ngelihat itu, gue yang langsung berdiri, gue tarik si cabin 4-nya, gue bilang kita pulang sekarang. Itu gue. Tapi si cabin 4-nya lihat apa enggak? Enggak lihat, karena dia kan ketutupan si Captain. Oh, di ujung ya, di ujung. Nah, iya, karena pada saat itu dia juga nanya gue, kenapa Mbak? Dia nanya gitu, wah dia lucu banget deh pokoknya ini senior gue. Karena posisinya waktu itu pada saat itu Desa masih cabin 4 dan lo masih cabin 5, jadi masih lucu-lucunya. Dia emang paling muda sih, maksudnya gue kan versi tuanya ya kan, cuma paling senior staff numbernya ya kan. Nah, jadi dia tuh yang kayak masih lucu-lucu gitu. Terus kata dia, kenapa Mbak? Terus gue bilang, tuh lo tengok tuh. Gue langsung ngomong gitu kan. Gue kayak ngasih tunjuk si om-om yang sebelah gue itu. Kayaknya tuh karena saking ributnya, karena si Captain masih nyanyi-nyanyi aja. Jadi kayak dia nggak ngeh gitu loh, Wak. Kalau gue sebenarnya lagi komplain, apa gue lagi marah gitu-gitu. Dia mikirnya mungkin gue pengen ke toilet atau apa, segala macem kan. Terus dia masih ngelanjutin aja tuh ngebagi-bagi si serbuk putih itu. Ya ampun. Terus gue yang udah langsung gak mikir apa-apa, lutut gue lemes banget. Terus gue langsung narik dia, gue bilang sama Captain gue mau pulang. Terus gue langsung kabur. Wah sumpah deh, gue langsung kayak petasan gitu, langsung gue langsung kabur. Gila lo, kalau datang polisi gue bisa dibawa. Iya baru diangkut juga ya. Mana sempat keburu diciduk ya kan? Oh iya bener. Gue diciduk juga. Terus udah nih pas nyampe gue di bawah, gue langsung lah teleponin taksi. Terus taunya tiba-tiba datang tuh CFO-nya. Kata dia, gue nggak tahu ya sampai sekarang apa dia pura-pura nggak tahu atau dia emang tahu atau dia emang benar-benar nggak tahu. Ya kan? Terus dia bilang, kenapa? Kata dia gitu. Terus gue bilang, ya itu di sebelah gue ada yang nyabu. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, serius kamu? Kata dia. Terus gue yang kayak, gue mulai kayak ada rasa nggak percayaan gitu kan sama orang-orang yang ada di sekitar gue dong. Karena kan yang ngajak siapa? Terus yang di sana juga, terus si FO-nya itu juga kenal sama si Captain, kenal deket gitu, dan mereka-mereka yang ada di situ adalah teman-temannya si Captain, ya nggak lo? Iya. Benar. Terus kata dia, oh ya udah aku juga mau pulang, aku juga takut, kata dia gitu.
Terus ya udah nih kita bertiga di bawah lagi nungguin taksi. Terus tiba-tiba datang tuh si Captain. Nah, si Captainnya cuma dia nanya juga pura-pura bego. Gue yakin banget dia pura-pura bego, kesel banget deh gue. Terus kata dia, kenapa kamu mau pulang? Kata dia. Terus gue yang langsung marah-marah banget gitu deh. Gue yang kayak udah nggak tahu lagi apa sih, kayak gue itu di sana sebagai kru biasa dan si Captain gue itu adalah seorang captain ya kan, cuma kan gue udah nggak lagi berseragam, jadi gue sebagai diri gue dong dan dia sebagai diri betul. dia, ya nggak sih? Jadi gue yang kayak langsung, Captain udah deh nggak usah pura-pura nggak tahu, gue tadi lihat kok si orang sebelah gue itu bisik-bisik ke lo, gue yakin dia pasti minta izin kan sama lo buat nyabu, gue bilang kayak gitu. Terus dia yang kayak enggak kok aku nggak tahu. Terus ya gimana sih, masa dia masih aja ngebego-begoin gue gitu loh, gue yang secara nyata jelas lo ngeliat karena semuanya itu benar-benar kayak in order gitu loh. Wah, jadi kayak si omnya itu nanya ke si Captain, tiba-tiba datang mbak-mbak waitress bawa piring kosong dan pisau ya kan, pisau lipat ya kan. Ya berarti karena itu semua dong, karena semua itu berhubungan, ya nggak sih? Betul menurut gue juga gitu sih. Benar. Terus dan gue menurut nggak gue tahu si FO itu keluar sama si Ken itu keluar, mereka takut lo udah langsung ngelaporin gitu nggak sih, kayak wah ini anak keluar pasti nelpon ngelaporin. Nah itu dia, coba kalau gue lapor polisi. Iya ya kan. Terus tapi gue nggak tahu dan nggak mau tahu sih sebenarnya antara hubungan yang sebenarnya antara si Captain dan si orang yang nyabu itu. Cuma menurut gue sebagai temen ya nggak sih, harusnya lo ngingetin nggak sih, lo kalau emang lo punya temen nyabu, ya lo jangan dong nyabu depan kru gue, ya nggak sih? Iya bener, itu bahaya dan kenal sama mereka, maksudnya gitu. Iya, dan sampai besokannya kita balik lagi, si Captain-nya itu masih nggak mau ngaku kalau dia sebenarnya tahu, dan yang paling penting kayaknya dia mulai ngebaik-baikin gue tuh pada saat itu, karena dia mulai nanya, kamu sukanya terbang kemana? Nanti terbang sama aku ya, biar aku requestin, biar kamu bisa terbang ke situ. Terus gue langsung bilang, nggak usah ya Cap, gue nggak mau terbang sama lo, gue bilang gitu. Bagus. tapi berarti sampai lo selesai keluar dari itu tempat karaoke, nggak ada pengakuan atau apapun dari Captain ya? Captainnya tetap belaga nggak tahu aja? Nggak sama sekali, dia masih belaga, bego aja. Dan gue sebenarnya masih bisa ngira-ngira sih, pasti amit-amit deh ya, itu kayak mau ngajakin pesta nyabu nggak sih? Karena lokasinya itu benar-benar kayak nggak ada orang lagi, dan itu benar-benar kayak private lounge, kayak private yang gede lu bilang kan, kayak private karaoke gitu. Dan gue nggak tahu, mungkin orang-orang yang datang ke sana pun linknya kuat, mungkin juga nggak akan ada polisi, gue juga nggak tahu ya. Cuma untungnya pada saat itu nggak ada yang ciduk gue, ya nggak sih? Iya benar. Amit lu keciduk ya. Iya, ngerinya kayak gitu, apes-apes tiba-tiba ada yang hidup, suka angkut, wah gila sih, mati. Iya benar, jadi begitu deh pengalaman gue soal dalam hidup gue ngelihat seseorang nyabu, dan itu adalah nyata guys. Captain lo. Dan itu adalah Captain gue, dan mungkin juga gue juga nggak tahu. Terus itu kalian balik bareng tuh ke hotel, atau lo doang sama cabin 4 lo, terus si FO sama Captain tinggal di sana? Karena jadi gue waktu itu sempet berantem kan di bawah, gue sampai ngomong gini, Cap, jangan lo ngerasa kalau gue nggak tahu nih Medan. Gue emang bukan dari Medan, tapi gue tahu nih seluk-beluk Medan. Gue sampai ngomong gitu kan ke dia. Terus gue bisa kok pulang sendiri, nggak usah lo urus-urus gue. Gue sampai ngomong gitu. Terus kata dia, jangan dong, jangan. Ya udah kita semua pulang. Akhirnya kita semua berempat kita pulang. Kita balik ke hotel. Terus lo cerita nggak sama senior orang lain setelah lo besokannya di flight? Enggak sih, cuma karena gue ngerasa kayak kalau misalnya
biasa ya Wak, mulut-mulut ya. Jadi gue kayak mau nyimpennya tuh kayak ya udahlah, kayak kita sama-sama tahu, tapi kalau misalnya mau gue bikin gede juga bisa sih sebenarnya, cuma bisa gue banget ya nggak sih, gue bikin rame juga bisa. Gue bisa apa sih kayak bikin masalah sampai panjang gitu, cuma gue yang kayak udahlah, gue nggak mau nih berurusan sama orang-orang yang kayak gini. Bener. Ya kan, cuma untungnya semenjak itu gue nggak pernah lagi tuh terbang sama si Captain itu. Apa mungkin dia kalau ngeliat nama gue dihapus kali? Iya. Wah, dia lagi, gila. Langsung scheduling, enggak, saya mau anak ini di remove. Jangan. Gue nggak mau nih, dia tukang adu, ya kan? Iya. Itu gue diaduin. Tapi menurut lo, senior-senior yang lain yang menolak untuk ikut, apakah karena atas dasar mereka udah tahu si Captain ini kayak gini, atau mereka emang benar-benar nggak bisa? Menurut gue sih. Udah pasti ya, menurut gue semuanya udah pada tahu. Karena gue pun sebagai anak baru, pada saat itu gue ngerasa kayak sering dengar namanya, sering dengar cerita-ceritanya, dan si Captain ini tuh udah benar-benar kayak well known dan terkenal banget gitulah seantero perusahaan gue gitu. Yang dia emang suka ngajakin, pada awalnya ngajakin makan, cuma nanti pada akhirnya gue nggak ngerti apa-apa gitu ya kan, segala macem tuh. Gitu. Sumpah seru banget cerita lo. Oh my god. Jadi nggak bisa kita pungkiri kalau dunia penarkobaan itu ada ya. Itu ada. Iya, dan even sampai ke dunia airline. Iya, benar. Dan itu bisa aja ada di sekitar kita, dan lo nggak akan pernah bisa nerka, si orang ini nih make nih, si orang ini make. Iya nggak sih? Betul. Dia pun tadinya lu nggak nebak apa-apa kan, kayak dia pun nggak yang nunjukin ciri apa-apa sampai akhirnya lo lihat gue malah mikirnya apa nih orang bakal grepe-grepe gue ya, gue udah siap banget tuh kan. Ya nggak sih? Ternyata dong asik sendiri dia. Dia nggak tertarik sama lu ya waktu itu. Dia nggak tertarik sama gue. Itu serem ya. Serem sih, ya ampun. Jadi terakhir nih sebelum kita tutup, menurut lo apa pesan-pesan buat kru yang masih terbang atau masih bertugas atau para newbie yang mau bertugas tentang narkoba ini? Yang suatu saat misalnya nemuin beginian, facing this amit-amit time. Ya, amit-amit. Amit-amit sih ya. Gue cuma ada satu. Jangan takut untuk bilang enggak. Udah gitu doang. Iya. Betul. Karena saat yang kalian takut keciduk sama polisi, itu diangkut semuanya. Ya, semua. Karena ketika keciduk, lo mau positif mau negatif, pasti lo pada awalnya akan diangkut semuanya. Iya, dan itu nggak asik banget lo. Lu telepon lah sama bapak lu. Iya, terus telepon pula lah sama bapak ya kan, masih udah dapet kabar lah dia, padahal hasilnya belum keluar ya kan, makin ribet deh. Nggak deh, gue cuma kayak semuanya harus punya keyakinan diri buat bilang enggak, udah gitu doang. Benar banget. Itu penting sih. Banget. Itu penting. Gitu deh. Nah, gitu tuh ceritanya. Thank you banget sis buat waktunya. Thank you banget buat sharing-sharing sama kita. Thank you banget juga buat saran-sarannya buat para newbie. Sama-sama. Semoga pengalaman lo ini bisa menjadi pelajaran buat semua ya. Iya, benar. Nanti semuanya thank you for watching. See you di next video. Bye-bye. Dadah.